Selamat malam saudara-saudara sekalian yang saya sebut kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita dari seri pelajaran Jalan Raya Kehidupan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah yang Kau berikan pada kami untuk kami boleh belajar firman-Mu. Kami akan belajar secara teratur perlahan-lahan Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tuhan Yesus, berkatilah keinginan hati kami untuk mengetahui firman-Mu lebih lagi. Tuhan Yesus, kami juga mau menghargai atau kami mau acknowledge akan kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, bersama lagi dengan Ibu Ella Indino. Pelajaran kelima kali ini berjudul Jalan Raya Terbagi Dua di Simpang Kekacauan. What a topic! Oke, kita review dulu ya. Pelajaran 1 judulnya apa? Benar, musafir-musafir yang pertama. Pelajaran kedua, anak-anak pertama dalam jalan raya kehidupan. Pelajaran ketiga, pilot yang pertama. Pelajaran keempat, banjir besar di jalan raya kehidupan. Dan pelajaran 5, jalan raya terbagi dua di simpang kekacauan. Oke, saudara suka apa? Malam-malam atau siang? Ada orang, memang orang malam, ada orang siang. Kalau saya agak sedikit orang malam. Saya lebih enak kerja kalau malam. Asal ada lampu, tidak mati lampu. Tapi mengapa orang-orang lebih suka siang? Karena di siang hari kita bisa melihat apa yang akan kita kerjakan. Kita bisa melihat jalan yang akan kita tempuh, bukan? Boleh saja malam, asal ada bulan dan bintang. Dan siang-siang juga hilang keindahannya kalau tidak ada matahari, benar. Nah, Alkitab berkata bahwa Allah adalah terang. Mari kita baca. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat di dalam pelajaran kita ini sesudah air bah, sesudah flood, sesudah banjir besar itu, apakah anak-anak manusia berjalan dalam terang? Oke, mari kita lanjut. Sesudah flood, sesudah air bah, Allah mendatangi Nuh, memberkati Nuh dan anak-anaknya, dan Dia memberi peraturan yang baru. Jadi travel guide, travel rules berubah. Peraturan dalam perjalanan Nuh dan anak-anaknya berubah. Mari kita baca dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai ayat 1 dan 7. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, yang bertambah banyaklah di atasnya. Oke? Jadi ada peraturan apa di sini? Berkembang biak, bertambah banyak, dan penuhi bumi. 2. Kemudian tentang makanan pun ada perubahan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi dulu mereka makan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Sekarang ditambahkan diet meat, diet protein. Ditambahkan kepada mereka. Jadi mereka disuruh berkembang biak, mereka disuruh penuhi bumi. Dan yang ketiga, ada satu yang baru juga di sini. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Masih ingat ketika Kain membunuh? Dan dia takut orang mau bunuh? Tuhan bilang,
Tidak bisa orang bunuh kau. Karena belum ada peraturan untuk manusia satu memerintah manusia yang lain. Atau manusia satu menghukum yang lain. Belum ada pemerintahan manusia. Toh? Tapi sekarang sudah ada. Untuk pertama kali dideklarasikan, apa namanya itu? Capital punishment atau hukuman mati. Jadi mulailah satu zaman pemerintahan manusia, di mana manusia satu diberi Allah kuasa untuk memerintah manusia yang lain. Kita ulangi, peraturan baru apa yang dikatakan kepada Tuhan, kepada Nabi Nuh dan anak-anaknya? Satu, berkembang biak, penuhi bumi. Nomor 3, sudah ada protein di dalam makanan mereka, dari meat, dari daging. Kemudian yang keempat, siapa membunuh, dia akan dibunuh. Dia sudah ada hukuman mati yang akan dijalankan oleh manusia yang lain. Menarik ini, perhatikan. Setiap tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, peraturan pun berbeda. Camkanlah ini, kalau tidak mengerti hal ini, susah mengerti Alkitab secara keseluruhan. Kita akan mengalami kebingungan. Oke? Kemudian, kita lanjut. Tunggu, saya mau buka dulu ini. Saya punya Alkitab. Oke. Lanjut. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka disuruh apa? Disuruh penuhi bumi, tapi mereka menetap di situ. Kemudian mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara-saudara sekalian, mereka mau mencari nama. Satu nama, satu bahasa, satu kontrol. Itu yang mereka mau. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini ada itu globalisasi. Kita bukan topik itu, sebab itu saya di-advise oleh bos-bos saya yang sponsor pemberitaan ini, tidak usah singgung-singgung isu-isu yang lain. Nanti kita punya mind terbagi, jadi fokus. Tapi sentil saja. Ada kelompok orang atau negara-negara yang mau mengontrol dunia. Mereka mau membuat satu mata uang. Seperti di Eropa dulu kan ada euro, tapi sekarang mulai orang-orang tidak mau lagi euro. Satu mata uang, satu kontrol ekonomi, sehingga sekarang ada itu taruh-taruh chips di tangan dan lain sebagainya supaya ada kontrol bagi dan lain sebagainya. Di waktu itu juga terjadi demikian. Tapi Allah tidak senang. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kan Allah tidak senang. Lalu turunlah Allah. Turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara mereka yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka itu satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Allah melihat, ini permulaan satu pemberontakan. Allah bilang, menyebar, dan mereka seharusnya harus menyembah Allah. Mereka mau membuat nama dan menyembah diri sendiri dan mau berkuasa sendiri. Allah bilang, ini baru permulaan. Saudara-saudara sekalian, kata ini menarik juga bagi saya. Allah dari jauh sudah tahu permulaan. Apa saja yang kita mau lakukan, Allah sudah tahu. Saudara-saudara sekalian, Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga Allah itu, mengapa dia tahu? Karena Allah itu melihat dunia, melihat bumi, melihat manusia itu satu kali lihat. Yesterday dia lihat sama-sama dengan today dan tomorrow. Jadi Allah melihat kemarin, hari ini, dan besok itu satu kali lihat. Kalau kita, tidak bisa lihat. Sebab itu kita harus hati-hati dalam menghakimi, karena kita bukan Allah yang melihat segala sesuatu.
Sehingga kita banyak buat kesalahan karena keterbatasan kita. Nah, Allah sudah melihat. Sebab itu, Allah tahu ini bahaya ini. Sehingga Allah melakukan apa? Mari kita mengacaukan bahasa mereka. Sehingga Allah mengacaukan bahasa mereka. Membuat mereka tidak saling mengerti dan mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Sehingga tidak bisa bersama-sama. Akhirnya mereka terpencar. Berseraklah mereka dan tidak jadi membuat menara itu. Kemudian, berikut. Nah, kita melihat, saya akan kembali lagi di yang penting ini. Kita melihat toh bahwa Allah itu peraturannya berubah. Betul toh? Dia berubah. Nah, ada kan ayat yang berkata dalam Ibrani 13 ayat 8 berkata demikian. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sehingga kalau saya mengatakan kepada beberapa orang, saya katakan Tuhan itu berubah cara kerjanya dengan manusia pada waktu-waktu berbeda. Mereka bilang, aduh Ibu Ella, kenapa? Sedangkan Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, dan besok. Saya katakan, tidak berubah kemahakuasaannya, penuh kasihnya, panjang sabarnya, keadilannya, maha taunya tidak berubah. Tetapi cara kerja Allah berubah. Sesuai dengan kemauannya pertama, kedua, situasi yang berbeda, tempat yang berbeda, orang yang berbeda. Yesus tidak berubah. Oh, my Lord is always the same. Mencintaiku, mengasihiku, tidak pernah akan meninggalkanku, dan lain sebagainya. Tetapi dia mengatur jalan raya kehidupan manusia ini berbeda-beda. Buktinya, sudah boleh makan protein dari daging. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lanjut. Sesudah Allah memberi peraturan baru, Allah memberi satu perjanjian. Toh? Allah memberi satu perjanjian. Apa perjanjiannya? Bahwa dia tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah. Tidak akan. Dan dia berjanji itu, dia memberi tanda perjanjiannya, yaitu arku iris, rainbow, pelangi. Dia kasih itu kan, supaya kalau ada gelap di sana, terang di sini, muncul pelangi. Kan pelangi itu kan sinar putih yang terbagi, toh. Kalau kita ada itu prisma, taruh di matahari, itu keluar itu dan lain sebagainya. Kita belajar di SD dulu kan itu. Nah, jadi setiap kali ada pelangi, Allah akan mengingat bahwa dia berjanji untuk tidak akan menghancurkan umat manusia seperti air bah begitu, tidak lagi. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, Allah kalau berjanji, dia ingat janjinya. Dia membuat janji untuk ditepatinya. Tapi manusia, banyak kali manusia, sementara membuat perjanjian, kepalanya sudah berpikir-pikir akan tidak menepati janji ini. Berplanning untuk tidak menepati janji. Ya, kalau di Papua Nugini, itu tertulis dan ucapan itu sama kuatnya. Kalau saya berjanji, saya mau bayar tiap bulan tanggal 5, itu sama kuat dengan saya tulis. Karena mereka masih percaya kata-kata. Kalau dunia sekarang, berjanji ya berjanji. Tidak tertulis, jadi tidak menepati. Nah, di Amerika ada kelompok laki-laki, kelompok bapak-bapak, suami-suami, yang menamakan diri mereka The Promise Keeper. Penepat janji. Saudara-saudaraku sekalian, kenapa ya? Tentu ada sebab. Saudara bayangkan kalau saudara mempunyai partner bisnis seperti Tuhan, yang janjinya ditepati.
luar biasa. Atau kita mempunyai teman hidup yang bisa sekali dipercaya janjinya. Hidup nyaman dan senang. Sekali lagi saudara, kalau Allah berjanji, dia akan tepati. Oke? Kemudian Allah mengkacau balaukan, bahasa dikasih berbeda-beda, bingung, bercerita lain, bilang apa kabar, nak mengerti, tidak mengerti orang-orang. Toh? Saya mau singgung sedikit tentang bahasa. Kami dan suami saya, kami banyak pergi ke negara-negara lain sehingga kami harus belajar bahasa. Saya hanya mau membagikan hal-hal yang lucu tentang bahasa. Kalau di Filipina ada di satu daerah nama Bicol, itu anjing itu ayam. Jadi kalau kita lihat ayam kita panggil krrr, mereka akan panggil karena ayam di sana anjing. Aduh, lucu sekali. Kalau mereka, saya pikir-pikir, saya panggil krrr, krrr, ayam padahal anjing. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian ada yang mereka ketawa sekali kalau saya di Brasil dulu, saya menerangkan tentang bahasa saya. Oh, bahasa saya kalau mau jamak itu bilang 2 kali. Kuku, kalau bilang banyak kuku, kuku, kuku. Kalau nail, kuku. Kalau nails, kuku, kuku. Kalau saya bilang my nails, saya bilang kuku, kuku, ku. Oh, mereka ketawa sekali. Mereka tertawa. Apalagi ku itu kata makian. Saya bayangkan saya memaki kuku, kuku, ku. Oh, mereka tidak. Mereka terguling-guling ketawa. Kemudian saya bilang, oh ada lagi satu. Apa itu? Kupu-kupu. Kupu-kupu itu borboleta atau butterfly. Kupu-kupu, 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 ku. Ah, mereka lagi ketawa setengah mati. Mereka menertawakan bahasa Indonesia. Tapi mereka, saya menertawakan juga mereka karena mereka tidak ada kata yang berakhir dengan huruf K. Sehingga mereka tidak bisa bilang pig. Tidak bisa. Pig. Mereka tidak bisa bilang. Kecuali latihan. Sehingga kalau mereka mau bilang piknik, mereka bilang pikiniki. Kalau mereka bilang Hong Kong, mereka bilang Honggi Kongi. Kalau mereka bilang New York, Nova Yorki. Kalau mereka bilang 7 Up, mereka bilang Seti Upi. Pick up, piki upi. Aduh, kami ketawa setengah mati. Nah, itulah bahasa yang berbeda-beda dan yang lucu. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, mari kita lanjut. Kapan lagi di dalam firman Tuhan ada campur tangan Allah dengan bahasa? Di mana? Saudara-saudara ingat? Di mana? Di mana Tuhan lagi put his finger in a language. Di mana Allah meletakkan jarinya di bahasa. Kalau di menara-menara yang mereka bangun yang disebut Babel itu, artinya kekacauan, Tuhan mengacaukan bahasa. Tetapi masih ingat di Kisah Rasul 2, di mana Allah memakai Rasul Paulus dan memberi mereka karunia berbahasa, yang mereka pakai bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Orang-orang Israel, orang-orang Arab, orang-orang Mesir yang ada pada waktu itu di Yerusalem bisa mengerti apa yang Petrus katakan, apa yang rasul-rasul katakan. Itu karena apa? Ada emergency need. Ada kebutuhan emergensi waktu itu. Baru-baru saja Tuhan Yesus disalibkan. Baru-baru saja Mesias diangkat ke surga, naik ke surga, dan lain sebagainya. Ini berita harus diberitakan. Kan Alkitab berkata, the kingdom of God is at hand. Kerajaan Allah sudah di tangan, sudah dekat. Memang sudah dekat waktu itu. Sudah sekali dekat, harus diberitakan. Nah, kalau mereka mau beritakan dan mereka harus ke Mesir, terlalu jauh. Kalau mereka mau belajar bahasa, itu paling kurang 1 tahun. Jadi Allah memberikan pada mereka karunia berbahasa, sehingga mereka bisa berbahasa. Yang dimengerti oleh banyak sekali orang. Itu mujizat bahasa. Yang satu Allah kacaukan, yang satu dipakai untuk pengertian yang lebih dalam. Karena waktu itu sebenarnya kalau bangsa Israel menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias mereka secara bangsa, ketika itu juga akan ada sengsara besar dan akan jadi kerajaan 1000 tahun sesudahnya.
tetapi mereka tidak menerimanya. Sehingga tertunda. Sekarang sudah tertunda 2020 tahun sesudah sebenarnya sudah mau tiba. Nah, saudara-saudara sekalian, ada waktu di mana Allah tidak pakai bahasa, kasih hapus, kasih kacau. Ada waktu di mana Allah pakai bahasa. Lihat lagi perbedaan Allah bekerja. Kita lanjut. Oke. Dalam peta kita, kita lihat ini menara Babel, menara kekacauan yang tidak lanjut dibangun karena mereka terpisah. Kemudian di situ mulailah satu jalan yang disebut dalam peta ini jalan orang kafir. Dan dalam pelajaran berikut ada jalan yang ke kiri, itu jalan perjanjian, di mana Allah memanggil seseorang dari bangsa kafir ini untuk mendapat janji-janji. Oke, saudara-saudara sekalian. Sekarang kira-kira kemudian kalau kita baca di dalam Alkitab, ada nama-nama Shem, ada nama-nama Arpadax, ada nama-nama Salah, ada nama-nama Eber, dan ada nama Peleg. Kalau nama Peleg itu ada juga tertulis di dalam Kejadian 10 ayat 25, bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, namanya yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Jadi pada masa Peleg, bumi terbagi, belum terbagi sekarang. Saya masih bilang masih ada di jalan kafir. Jalan kafirlah mulai. Nah, saudara-saudara sekarang, Peleg artinya split. Split artinya satu begini, split, terpisah. Oke. Itu kita simpan untuk pelajaran berikut. Nah, kemudian kan masih ingat waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah marah, Allah usir keluar dari Garden of Eden, Taman Eden. Kemudian waktu zaman Nuh, air bah dihancurkan. Kemudian menara Babel ini yang mereka tidak menyebar diri dan lain sebagainya, Allah kacaukan. Nah, sekarang saya mau bertanya, atau mari kita berpikir, kira-kira apa yang Tuhan mau bikin sekarang dengan orang yang berdosa terus, orang yang memilih jalan yang mereka anggap lurus. Daripada menyembah Allah, mereka mau menyembah diri mereka sendiri, membangun kekuasaan mereka dan lain sebagainya. Apa Allah mau buat? Apa respon Allah? Apa reaksi Allah? Memberi air bah tidak bisa, karena dia sudah janji tidak akan lagi. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 24 sampai 28. Kali ini beda pula reaksi Allah terhadap manusia berdosa. Roma 1 ayat 24 sampai 28. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mengerti? Jadi Allah sekarang membiarkan, ternyata hukuman bagi mereka adalah Allah biarkan. Biarkan. Mereka mau pilih menyembah makhluk, biarkan. Mereka mau pilih hawa nafsu, biarkan. Mereka mau Allah biarkan. Tidak peduli lagi Allah. Capek. Saya punya seorang pembantu dulu di Brasil. Saya tanya, kenapa kau tidak kerja lagi dengan keluarga itu? Kan pembantu di sana bukan bulanan karena terlalu mahal. Jadi satu hari kerja sama saya, lain hari dia kerja dengan orang. Saya tidak mau lagi, Ibu Ella. Kenapa? Mereka makan seperti babi. Hah? Habis makan, Ibu Ella, mereka duduk dan mereka begitu keringatan, makan seperti babi. Nafsu makan yang berlebihan.
Oh, jadi dia tidak mau kerja situ. Nah, saudara-saudara sekalian, bahaya kalau kita tidak sensitif dengan kata-kata dari Tuhan. Tuhan biarkan kita di dalam dosa. Biar, enjoy life di dalam dosa. Tuh. Ternyata reaksi Allah pada waktu itu adalah membiarkan mereka. Nah, saudara-saudara, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita mesti ingat, tetapi melalui kematiannya di atas salib, Kristus mengalahkan semua kekuatan roh jahat dan kuasa setan di dunia. Tuhan sudah mengalahkan. Tapi kalau manusia mau, dia biarkan. Sebab itu ada, kalau kita dihukum oleh Allah, ditegur, terima. Berarti Tuhan belum putus asa dengan kita. Terima ajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau mengajarkan dan sebagainya. Jangan sampai Tuhan tidak lagi mau menegur kita seperti apa yang terjadi ini. Oke? Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau bertanya, apakah saudara hidup di dalam terang? Yesus berkata, kalau bicara soal terang, itu bicara soal kebenaran. Yesus berkata, akulah terang. Yesus juga berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran. Mau hidup di dalam Kristus berarti hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Tidak rumit-rumit. Kebenaran itu bicara benar. Kebenaran itu tidak berbohong. Kebenaran itu baik hati. Kebenaran itu membagi. Kebenaran itu berdoa. Kebenaran itu memberitakan Injil. Kebenaran itu sungguh-sungguh. Kebenaran itu tolong orang. Begitu. Apakah kita hidup di dalam kebenaran? Tidak bisa kita bilang saya hidup untuk Tuhan. Ada pertanyaan kan Tuhan. Tuhan bilang, apa yang kau buat kepada orang serendah pun itu kau berbuat kepadaku. Bilang mau hidup dalam terang. Itu berbuat baik kepada sesama manusia. Tuhan tidak perlu kita punya uang. Tuhan tidak perlu kita punya pengorbanan tubuh. Tuhan mau kita baik-baik dengan orang lain. Toh? Oke. Kemudian saya tutup dengan sebuah ayat, tapi kita mengulangi lagi bahwa bangsa sesudah Nuh itu tidak memenuhi perintah Allah untuk menyebar, tapi mereka hanya berkumpul di satu tempat dan mereka membuat kerajaan bagi mereka. Kemudian Allah tidak memberi punishment air bah, tapi Allah memberi punishment membiarkan mereka. Nah, mulailah di situ satu jalan di dalam highway of life kita, ada jalan yang disebut di sini Gentiles way, artinya jalan orang kafir. Kemudian kita akan melihat bahwa kita akan masuk kepada jalan ke kiri. Minggu depan pelajaran kita belok kiri, jalan perjanjian. Saudara-saudara sekalian, damai sejahtera Allah menyertai kalian semua. Dan jangan lupa hari Jumat berikut. Terima kasih, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami takjub melihat cara kerjamu Tuhan di masa yang lalu. Di mana Engkau begitu sabar. Setiap ada kesalahan, Engkau melimpahkan anugerah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kami sudah belajar. Terima kasih Tuhan Yesus dan pujilah namamu. Amin. Selamat malam.